Jos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Akhirnya shop alert lengkap dari One Piece chapter 1149 dihidangkan juga oleh para leaker. Jangan lupa untuk terus berterima kasih kepada mereka semua yang sudah tak kenal lelah dalam bergerilya untuk menghidangkan shop alert One Piece pada kita semua. Dragon akhirnya bergerak dan langsung ngamuk di Merijoa, dan hal itu membuat Im sama murka. Eits, jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Lalu tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. One Piece chapter 1149 mendapatkan judul One Second, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti 1 detik. One Piece kembali mendapatkan jatah Color Spirit, di mana Oda menggambarkan para kru topi jerami berada di sebuah kafe pelayan. Para gadis topi jerami menggunakan kostum pelayan, termasuk Lilith dan juga Pony. One Piece chapter 1149 melanjutkan apa yang terjadi pada chapter sebelumnya. Kita melihat lanjutan pertarungan antara Chopper Gaban melawan Saint Somers. Gaban sepenuhnya mengalahkan Somers dan memotong tubuhnya menjadi beberapa bagian kecil menggunakan haki dan kapaknya. Somers tetap hidup tetapi tidak bisa beregenerasi. Dari adegan ini sudah sangat jelas, meskipun tubuhnya terpotong-potong, seseorang yang membuat kontrak dengan Im sama memang benar-benar tidak akan bisa mati. Jiwa mereka ada di tangan Im sama. Dan satu-satunya orang yang dapat membunuh Somers adalah Im sama itu sendiri. Seperti apa yang terjadi pada Saint Saturn di Pulau Egghead. Setelah mengetahui Somers sudah tercincang-cincang seperti sashimi, Gunko datang ke area pertarungan antara Somers melawan Gaban. Gaban mencoba menyerang Gunko, tetapi Gaban menggunakan Advanced Kenbunsoku Haki yang dapat melihat masa depan dan melihat kolon tertusuk panah milik Gunko. Di mana Gunko mendatangi kolon dan mengatakan bahwa dia akan membunuhnya jika Gaban tidak mau menyerah. Itulah sebabnya Gaban menghentikan serangannya dan tiba-tiba menyerah. Setelah Chopper Gaban menyerah, Gunko langsung menikamnya dan melemparnya dari atas pohon Adam ke arah Underworld. Akhirnya terungkap juga kenapa alasan Gaban tiba-tiba menyerah ketika bertarung melawan Gear 5 Luffy dan juga Zoro saat di Kastil Aurus. Gaban melihat dampak dari serangan dua pentolan bajak laut topi jerami itu, sehingga dia memilih untuk menyerah. Toh mereka pun bukanlah musuh yang harus dilawan oleh Gaban. Selain kemampuan melihat masa depan, para leaker juga mengkonfirmasi jika Gaban menguasai Advanced Hosoku Haki. Sepertinya kemampuan itu digunakan oleh Gaban untuk mencincang Somers, sehingga tubuhnya tidak bisa beregenerasi. Sehingga semakin jelas jika satu-satunya cara untuk menghilangkan kemampuan regenerasi milik para Gorosei dan juga para kesatria suci adalah dengan menggunakan serangan yang dilapisi dengan Advanced Hosoku Haki. Dengan itu mereka dapat terluka, namun tetap mereka tidak bisa mati karena jiwa mereka sudah dijual kepada Im sama dan hanya dialah yang dapat membinasakan mereka. Setelah Gaban berhasil disingkirkan, Gunko kali ini kembali ingin bertemu dengan Brook karena urusan mereka sebelumnya belum selesai. Akhirnya kita mendapatkan kilas balik masa lalu dari Brook dan mengetahui bahwa dia telah mengenal Gunko sejak lama sebelum dia menjadi bajak laut. Yap, inilah alasan mengapa Brook seperti mengenal Gunko yang diperlihatkan pada One Piece chapter 1147, sehingga setidaknya Gunko saat ini seharusnya sudah berumur lebih dari 60 tahun. Gunko tiba-tiba mendapatkan kembali kendali atas pikirannya dan mencoba untuk membebaskan Brook. Namun Imu langsung mengambil alih kembali tubuh Gunko dan sangat marah karena para kesatria suci terlalu lama menjalankan misi mereka di Elbaf karena ternyata tanah suci Merijoa saat ini terbakar dan sedang diserang. Ternyata yang menyerang Merijoa adalah Monkey D. Dragon dan seluruh komandan pasukan revolusioner. Akhirnya Dragon benar-benar bergerak setelah sekian lama hanya menggerakkan kepalanya untuk menghadap ke arah timur. Hal ini sesuai dengan pernyataannya setelah selesainya Arc Egghead, atau tepatnya setelah Dr. Vegapunk menyelesaikan siarannya. Dragon berkata jika dia ingin segera menyelesaikan semuanya sebelum seluruh dunia benar-benar tenggelam.
Pertama, pasukan revolusioner membakar seluruh pasokan logistik tambahan yang akan dikirimkan ke Merijoa. Lalu mereka juga menghancurkan gondola yang merupakan jalur transportasi satu-satunya untuk naik ke atas Red Line, tempat Merijoa berada. Hal itu dilakukan agar pihak pemerintah dunia tidak bisa membawa logistik ke atas Red Line, serta mencegah membawa tentara angkatan laut dan juga persenjataan mereka untuk dibawa naik ke atas Red Line. Setelah semua dipersiapkan, sedangkan para Tenryubito itu sudah dalam kondisi sangat kelaparan, Dragon memutuskan untuk membakar Merijoa dengan kombinasi kekuatan Mera-Mera Nomi milik Sabo dan kemampuan angin milik Monkey D. Dragon. Api dengan sangat cepat membakar Merijoa. Mereka menggunakan jalan yang dibuat oleh Morley untuk memasuki Merijoa dari dalam tanah. Dan itulah mengapa pemerintah dunia tak menyadari serangan tiba-tiba yang dilakukan oleh pasukan revolusioner. Ternyata Shamrock sudah ada di Merijoa, dan inilah alasan kenapa yang di atas memintanya untuk kembali dari Elbaf, karena dia diminta untuk mengalahkan para pasukan revolusioner yang secara tiba-tiba menyerang Merijoa. Chapter berakhir dengan ucapan Im Sama, "Mu akan menunjukkan bagaimana seorang dewa memerintah dunia." Yap, Gunko selama ini ternyata berada dalam kendali Im Sama. Itulah kenapa dia memiliki pupil mata yang berbeda antara mata kiri dan mata sebelah kanannya. Dan itulah alasan kenapa sosok yang ditakuti oleh Gunko adalah Nika. Hal yang sangat aneh karena nama Nika sudah dihapus dari dunia sehingga tak mungkin diketahui oleh orang biasa seperti Gunko. Dengan kalimat terakhir yang diucapkan oleh Im Sama, itu berarti dia benar-benar akan turun tangan untuk bertarung melawan pasukan revolusioner. Pertarungan puncak dari One Piece benar-benar sudah resmi dimulai. Pada akhir One Piece chapter 1149, Oda Sensei tidak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Mimin mau kasih tahu nakama kalau ada cara baru buat dapet cuan tiap 2 menit sekali. Cuman mainin game favorit kalian di handphone. Sini-sini bocil ML sama bocil FF merapat. Cuan yang kalian kumpulin bisa langsung dicairin ke Dana, OVO, atau GoPay kalian loh. Penasaran kan sama aplikasinya? Tonton. Yap, kalian bisa dapetin cuan setiap 2 menit dengan aplikasi X-World. Abangku, aplikasi X-World lagi bagi-bagi THR nih. Redeem dengan menggunakan gift code ini dan dapatkan total 30 USD. Buruan download aplikasi X-World. Link dan gift code ada di kolom deskripsi ya abangku. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Dan namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Laskar Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek through videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!